Guys, jadi kita bakal ngebedah salah satu saham yang udah pasti terkenal dan pasti blue chip pastinya ya kali ini. Pasti mulu nih. Ya, apalagi kalau bukan si Bank Mandiri. Oke, BMRI ya. Jadi gimana sih valuasinya? Pasti pada penasaran kan? Kenapa? Memang ini valuasinya udah kategori overvalue. Cuma kita lihat dulu nih, apakah masih overvalue banget? Apa fair value gitu loh? Kita nggak tahu ya. Namanya juga blue chip ya. Cuma secara keuangannya memang bagus banget ya. Coba kita lihat gimana cara lihatnya dulu aja ya. Kalian pasti belum tahu nih ya. Nah, sebelum itu seperti biasa guys, kita sudah punya program ini ya, program pengunci aset ya. Jadi kalian boleh nanti tanya-tanya gua gimana caranya. Oke, jadi langsung DM aja, nanti gua taruh link WA gua di bawah ya, tinggal join saja nanti ya. Oke. Dan di program itu kalian bakal dapat privilege-nya join ke grup Telegram, terus dapat Google Sheet ya. Google Sheet berisikan saham-saham yang udah gua screening. Itu bisa kalian pikirkan kalau kalian mau gitu loh ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk. Itu rekomendasi dari gua ya. Ya. Kita masuk Bank Mandiri ya. Penasaran ini. Kita langsung saja lihat dulu ya. Gue bakal kecilin ini dulu. Oke, kita langsung saja lihat dulu ya. Gue juga penasaran sih. Gue belum pernah hitung nilai wajarnya sih. Apakah bagus? Kita nggak tahu. Apakah masih murah? Kita nggak tahu. Kita langsung bakal cek saja. Mandiri, menarik nih. Bedah saham blue chip ya. Kasnya berkurang ya. Sebenarnya ini gak ada masalah sih. Di perusahaan perbankan bisnisnya itu mereka nggak gitu lihat kas sih. Giro pada Bank Indonesia BI. Oke, menurun ya gironya ya. Ntar kita cari tahu kenapa giro yang menurun. Coba kita lihat lagi. Oke, berarti dia rata-rata semua di Bank Indonesia ya. Dan gironya ini mesti garis bawahi. Karena perbankan itu ada beberapa pakai giro dia. Oke. Efek regulasi. Wah, ini bertambah nih ya. Keuntungan, berarti ini keuntungan. Kemarin itu kerugian, sekarang udah berbalik untung. Oke. Cuma ada mengalami penurunan ya ini ya. Kemarin lebih gede. Coba kita lihat dulu. Oke, enggak. Pihak konsumer ini, piutang pembiayaan konsumen enggak nih. Oke, enggak. Gitu ya misalnya. Aset, nah ini kita lihat dulu aset lanjutannya. Biaya dibayar di muka 17. Ini banyak banget. Pajak dibayar di muka gede ya. Oke, jadi ini dia bayar pajak gede banget nih. Kita nggak tahu, kita bakal cari tahu nanti kenapa dia bisa segede itu. Soalnya kita punya PPN juga masih belum naik kan, masih 10%. Gue nggak tahu nih ada apa nih. Kenaikan di sini bayar pajak gede banget nih. Ini mesti kita liatin, karena kenapa? Bank itu kan jantung ekonomi ya, jadi pajak juga berpengaruh tuh. Liabilitas aset oke, aset total aset 2,3 ini ya. Waduh, udah jutaan ya, udah 23 triliun. Ini udah berarti berapa ya? 2. Wow, gede banget. Udah 2000-an triliun. Coba kita cek dulu. Iya, 2000-an triliun. 2000-an triliun berarti udah kuadriliun. Jadi yang kita lihat itu adalah di bagian utangnya. Perbankan itu semakin gede utangnya dan kreditnya, labanya semakin gede karena pendapatan mereka tuh dari nasabah. Oke, seberapa banyak orang taruh yang ngekreditin dia, seberapa banyak orang taruh duit di tempat dia ya. Jadi dari sana semua. Liabilitasnya. Yang penting ini paling gampang tuh lihat liabilitasnya. Kreditnya lebih tepatnya.
Total liabilitas ini 1, naik, bagus. Jadi cara lihat perbankan itu seperti itu guys ya. Fokus di liabilitasnya. Kalau liabilitasnya mengalami penurunan, berarti laba dia bakal berkurang sih. Karena kredit dia berkurang. Dan gak ada orang ngutangin dia. Jadi kalian lihatnya kayak gitu ya. Ini kita lihat dari yang syirkah temporer ekuitas. Tabungan ya, tabungan udah. Ini pihak ketiga, ini giro, deposito berjangka. Kan, nah, makin banyak. Ini menurun sih, giro. Oke. Tadi yang atas juga kan, kalau nggak salah atas juga gironya juga berkurang ya. Coba gue lihat lagi. Giro juga berkurang ya. Iya, giro berkurang. Ini kayak mereka lagi ada sesuatu sih. Untuk soal giro ya. Gue nggak tahu apa karena memang US lagi apa? Lagi mau pilpres atau gimana ya? Oke, bagi yang nggak tahu giro itu apa, mungkin teman-teman berpemula ya, kalian ngecek sendiri aja giro itu apa. Nah, giro adalah produk perbankan rekening simpanan kemungkinan kapan saja selama kerja dengan menggunakan cek atau bilet. Giro berguna membangun jumlah besar baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu tuh giro apa, giro itu kayak gini ya. Jadi mau simpan duit dalam rupiah maupun mata uang asing gitu loh ya. Jadi boleh bilang kurs giro, baliknya tabungan gitu. Tapi beda ya, giro sama tabungan gitu. Jadi mereka, gue nggak tahu mereka simpannya udah pasti USD sih, gironya itu USD, nggak mungkin nggak. Kalau nggak ngapain mereka kayak keluarin gironya. Liabilitasnya yang penting naik aja sih. Oke. Jadi mereka ini banyak main giro ya, banyak banget. Jadi mereka fokusnya tuh ke mata uang asing ini. Make sense sih, make sense, apalagi nih BUMN. Make sense banget. Apalagi mata dunia itu pakai dolar. Total ekuitas juga naik, modal naik, utang naik, bagus. Dua-dua naik semua. Good. Very good. Pendapatan, pendapatannya dari yang syariah gede banget. Ini kayaknya ada apa sih? Ada kaitannya sama BSI sih, kalau gue bilang sih. Karena kan dia salah satu pemegang saham juga di sana. Merger yang 3 perbankan BUMN itu kan. Si Breeze ya. Labanya cetak laba gede kok. Oke, kita masuk ke main dishnya. Kita bakal cari tahu dulu nih, ini kenapa kayak gini. Gue pengen gironya sih. Giro. Gue udah lihat dari aset atas dulu. Giro udah berkurang ya. Gue pengen lihat dulu buat apa dulu, nomor 4. Jadi kok kalian kalau mau ngebedah saham gini santai aja guys ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah gimana, santai aja bedah aja. Rupiah, seperti sudah gue bilang, rupiah 70 jutaan ya. Jutaan 70 juta. Iya 70 T. Dolar Amerika 14 M. 14 M. Juta, miliar, triliun. 14 triliun dolar. Gede loh. Gede nih. Dolar gede nih. Mereka lagi fokus ke unit apa? USD nih ya. Gede. Setuju sih gua sih. Dia bagusan dilempar ke dolar Amerika aja sih.
Giro pada Bank Indonesia. Makanya gue bilang mereka banyak main giro ini. Valuta asing semua nih. Oke. Terutama mata uang pound sterling. Pound sterling itu gede, guys. Lihat pound sterling ya. Itu 20.000 dan naik terus. Ini nggak jauh beda sama dolar sebenarnya sih. Pound sterling dan itu mengalami kenaikan signifikan. Oke, giro pada bank lain itu 46 triliun sebelumnya. Karena ini jutaan ya guys ya. Berarti 46 triliun. Sebelumnya cuma 36 triliun. Smart move. No wonder lah naik. Coba kita cek lagi. Iya, no wonder laba naik. Karena giro ini, faktor giro ini juga. Coba kita cek lagi. Mata uang asingnya banyak banget. Oke, jadi aku udah dapat kesimpulannya. Jadi sistem kenapa labanya si Bank BRI ini sebagus banget dan laporan keuangan juga selalu ciamik. Ya, selain kredit, selain pihak berelasi ya, karena pihak berelasi itu banyak banget. Tapi mereka itu jago menempatkan modelnya. Terutama di giro dan mata valuta asingnya. Dan gue setuju dengan tindakannya itu. Jadi dia cashnya tuh bisa gede. Kapan aja kalau likuidasi itu dapetnya lebih banyak lagi daripada rupiah sih. Karena rupiah kita kena tekan soalnya kan. Mata uang asing tuh naik terus soalnya. Seperti dolar dan sebagainya. Nah, pihak berelasinya deposito ya. Rata-rata perbankan semua. Deposito USD-nya di BRI, BNI juga, oke. Jadi ini berarti ini asuransi. Manulife, Selendra. Ini terproteksi. Ini proteksi, ini kredit ya, asuransi kredit. Jadi kalau gue pribadi kan gue juga ngurus asuransi kredit ya, karena gue kan di insurance, jadi gue tahu, karena gue udah ngurusin juga. Asuransi kredit juga gue udah ngurusin. Kalau teman-teman yang lagi nyari asuransi mobil atau kredit atau perjalanan ya, jalan-jalan atau apapun itu, kalau kalian butuh insight, kalian boleh nanya gue ya. Itu gue udah taruh link WA gue di kolom deskripsi ya. Oke sih, nggak ada masalah sih. Gue liat piutangnya dulu. Masa di piutang? Piutang pembiayaan konsumen. Gue mulai ini dulu. Dia diutang berapa banyak? 42 triliun. Dulu 32 triliun, berarti masih ada beberapa uang yang masih ditahan. Gue liat stage satunya dulu nih. Oh, udah mulai dicicil bayar kok. Tapi stage 3-nya belum. Oke, 42 triliun. Oke, nggak ada masalah. Ini perusahaan bagus banget, memang. Makanya kenapa blue chip dan bisa kita hold forever ya, karena memang secara manajemen mereka juga bagus banget. Dan ini kan BUMN juga ya. Ini nggak bakal dibiarkan bangkrut juga, karena kenapa? Industri perbankan itu nggak boleh bangkrut. Sekalinya bangkrut itu bakal menyerempet kemana-mana. Maka kenapa kalau perbankan itu harus dilindungi gitu loh. Makanya perbankan itu nggak boleh bangkrut, nggak boleh kolaps saja, karena duit orang di dalam semua. Mau sekecil apapun tuh perusahaannya, nggak bisa guys. Oke, kalau nggak tuh perekonomian kita keganggu ya. Yuk kita hitung nilai wajarnya. Nah, nilai wajarnya tuh gimana sih gue hitung?
kalau untuk perbankan seperti ini ya. Gua butuh kalkulator. Kecuali otak gue ini kalkulator ya. Masalah nggak bisa cuy. Otak gue bukan kalkulator cuy. Coba kita cari ya. Gua bingung cuy. Kalau misalnya lu bilang otak gue kalkulator mah tuh gitu gila banget sih gue sih. Asli itu. Gua udah macam apa? Macam X-Men itu guys yang bisa ngitung pakai otak. Gua nggak tahu sih, ada sih, tapi ada bocah kayak gitu sih. Gue lupa nama bocahnya siapa sih. Oke, anyway kita hitung dulu ya. Gue bakal hitung dulu nilai wajarnya. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan, nilai wajarnya kan. Kalian mau cari tahu gimana kan? Karena kalian pasti taunya kalau blue chip cuma beli, hold, dan dengerin kata orang. Kalau di konten gua bakal edukasi kalian sampai akar-akarnya. Ya, so bear with me and you guys will get everything you need ya. Oke, jadi kita bakal langsung mulai. Yuk, let's go. Kita hitung dulu. Kita hitung dulu ya. 166 ya. Laba dia IPS-nya sama 166. Kita mulai dari IPS dulu ya. IPS 166 dikali 4 karena kita setahun kan. Gue mau dia kuartal 3 tahun depan juga. Itu lebih bagus lagi. Kalikan 4. Berarti 644. 664 terus ini kita kalikan 10 ya guys ya. 664 kalikan, karena kan kita PI ya asumsi 10 kali. Oke, ini 644 kalikan, oh bentar, iya PI 10 kali. Berarti 664 kalikan 10. Berarti total nilai wajarnya 6.640. Oke, harga wajar pertama, nilai wajar itu yang pertama 6640. Oke, kalau dilihat dari ini harga wajar pertama, harga 1, kita bakal lihat harga keduanya. Jadi 6.640 ini lumayan ya. Udah makanya gue bilang udah masuk fair value lah untuk harga pertama ya, karena udah kejauhan juga. Nggak gitu jauh-jauh amat lah. Per hari ini tanggal 5 bulan 11 jam setengah 2 ini harga baru 6.850 ya. Harga kedua kita gimana hitungnya? Kita pakai ini. Bentar ya. Harga kedua. Oke, harga kedua itu kita lihat dari rata-rata PBV-nya ya. Gue bakal cek rata-rata PBV dia berapa. Kita cek dari sini. Kita hitung dari sini sih. Rata-rata PBV-nya berapa? Tengah. Itu 3.600. 3.600 berarti kira-kira 1,5 kali PBV-nya. Rata-rata PBV 1,5 kali. Oke. Berarti book value-nya sekarang itu 2.900. 2.915 dikali rata-ratanya ya 1,5 kali 2915 kalikan 1. Apaan sih ini? 219 apaan sih, aduh. 2915 kalikan 1,5. Berarti harga keduanya itu 4.372. Oke, kelipatan kita kasih 3 ya, karena kan kelipatan di belakang angka genap kan. Apa udah ganjil ya, udah 5 ke atas, jadi 473. Harga kedua 4373. Harga ketiga berapa? Kita lihat dulu dari PI-nya. Gue mau hitung dari PI-nya sih perbankan ini. Cuman ini jadi acuan aja ya. Kita kalau hitung dari PI-nya, rata-rata PI dia 10 kali ya. 10 kali.
Jadi average PI dia, kalau aku biasa hitung itu rata-rata tuh 10 tahun. Jadi kalau untuk 10 tahun, PI-nya si Bank Mandiri ini 10 kali. Ya. Karena sekarang udah 11 kali. Jadi gua hitungnya tuh hitung cepet gitu loh, hitung cepet dari sini. 2014 sampai sini. Jadi kalian mesti bisa berasumsi juga gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Jadi kalian mesti lihat dulu dari harganya berapa, terus PI dan PBV-nya berapa juga gitu. Kalau mau main trade seperti ini, kalau aku karena mungkin jam terbangku udah mulai tinggi ya. Jam terbangku udah agak tinggi, jadi aku bisa langsung ketahuan nih berapa gitu loh. Oke, cuma udah itu mesti dilatih guys ya. Nah, PI-nya 10 kali. EPS-nya kan 600 di sini ya. Per data RTI ini 600 PI-nya, EPS 600 ya. Oke, 600 kali 10 berarti 6000. Kalikan 10 PI-nya rata-ratanya. Oke. Nah, kita sudah ada 3 nih. Ya, nilai wajar udah 3. Nah, ini the main course-nya tuh di sini. Gimana cara hitung perusahaan ini berdasarkan asetnya? Gue bakal ajarin kalian di sini. Kita lihat asetnya. This is the main course ya. Karena paling penting itu asetnya, bukan labanya. Karena labanya itu didapat dari aset. Gua mau yang lihat yang liabilitas. Ini dia. Kita lihat dulu. Total liabilitasnya 117 triliun. Ini untuk yang dana sekitar temporaris ekuitas. Sebenarnya 1.791 triliun ini dananya. Total liabilitasnya 1.791 894 454. Berarti ini 1.791 triliun. Wow. Kita cek dulu ya. Gila sih memang sih ini. Bank Mandiri gak usah dibilang lagi sih. Gila sih, gede banget. Oke. Total liabilitasnya ada lagi sih, liabilitasnya sih. Liabilitas kedua. Tapi itu dana syirkah temporer. Biasa gue nggak hitung di sininya sih. Ini gue nggak hitung, gue hitung yang atasnya, yang ini. Karena ini paling penting sih, karena tombak utama dia tuh ini. Oke. Jadi gimana cara kita menguranginya dulu nih? Kita cari dulu. Dikurangi sama cari ini. Ini cara kita menganalisa valuasi saham berdasarkan fundamentalnya ya. Jadi kita nggak ngasal, kita mesti cari dulu. Kita kurangi sama liabilitas ini ya. Imbalan kerja karena itu nggak termasuk. Itu nggak termasuk. Liabilitas imbalan kerja itu nggak termasuk. Yang kita fokuskan tuh utangnya. Kita kurangin ini. Kita kurangin ini. Bentar ya. Kita kurangin aja dulu nih. Berarti tadi berapa? 1.791 899 454 kan jutaan ya. Dikurang 7947804 jutaan. Oke, dikurang lagi liabilitas lain-lain itu nggak termasuk. Oke, dapat 1.700. Oke, provisi enggak, utang pajak ya termasuk, beban harus dibayar, beban. Jadi nanti kalian bakal terbiasa sih guys ya, kalau kalian udah asik latihan. Pokoknya kalian ikutin cara aku kayak gini aja. Setiap industri itu beda-beda cara lihatnya guys ya. Setiap industri itu beda-beda. Ini benar-benar murni jam terbang. Oke.
nggak masalah. Giro nggak ada hubungannya sama giro. Udah itu aja sih. Jadi dia ini yang kita lihat itu beban dari gaji juga ya. Kita kurangi ke beban gajinya juga nih. Karena gue mau dapet aset bersihnya. Gue mau dapet aset bersih dia berapa. Gaji itu nggak termasuk aset bersih soalnya. Gue mau kurangi sama biaya-biayanya juga nih. Beban-bebannya coba kita cek dulu. Nggak ada ya ternyata ya. Kayak tadi udah dikurangin deh sama di atas. Di bagian aset langsung sih. Liabilitas segera. Ini obligasi. Giro ini nggak ada masalah. Total simpanan nasabah. Oke, ini penting. Ini penting banget. Total simpanan nasabah ini penting banget karena mereka dapat duit dari sini juga. Seperti itu aja deh. Oke, kita langsung hitung aja ya. Ini udah termasuk total simpanan, kredit dan sebagainya. Ya, jadi gimana cara nilai wajarnya? Kita bagikan sama jumlah saham yang beredar dulu nih. Kita mau cari nih aset. Harga asetnya berapa nih? Harga aset per saham ya. Lebih tepatnya harga kredit deh. Apa harga utang dia ya? Ya aset lah, harga aset aja. Lebih keren. Karena udah utang termasuk aset sih. Oke, ini dia udah kuadriliun sih. Gila sih. 639 triliun ya. Wow. Jumlah saham yang beredar banyak banget. Oh, kok ini pula itu market share. Bentar. Ya, gue mesti tulis ulang lagi deh. Itu market cap cuy. Mabuk gua. kebanyakan nol ya, kebanyakan angka ya. Mabuk cuy. Dibagi 93 miliar ya jumlah saham yang beredar ya sih. 93 M. Dapatnya berarti 18.572 per saham. Oke. Jadi kita mau cari rasio dulu nih. Rumus rasio apa? Berarti kita ini dibagi, berarti 18.572 dibagi 18.572 dibagi 6.850. Berarti rasio 2, rasio untuk industri perbankan perputaran asetnya itu adalah 2,7 kali. 2,7 kali. Kalau gua mainnya tipenya moderat ya. Gua mainnya tipe yang moderat. Oke. Jadi gua nggak bentar ya. Ini kan 2,7 kali nih dia punya industri. Gua bakal main aman. Gua bakal letakin kalau untuk industri perbankan itu gua pernah hitung rata-rata ya, hampir 5 perbankan itu 1,8 kali. Aku taruh 1,8 kali ya. Asumsi 1,8 kali untuk seluruh industri rata-rata. Berarti harga wajar dia 6.850 kalikan 1,8 kali. Berarti nilai wajar Bank Mandiri berdasarkan asetnya itu adalah 12.330 per lembar. Per lot. Oke, berarti kita udah dapet nih harga keempatnya. Ya, 12.330. Nah, kita tambahkan sama yang paling rendah tadi berapa? 4373 ya. Oke? Dibagi 2. Berarti nilai wajar si Bank Mandiri ini adalah 8.352.
Dengan kata lain, saham ini berarti secara valuasi dari asetnya sampai dengan PBV dan segalanya itu adalah 830,51. Dan dia kategori secara aset ya kita ngomong ya, bukan ekuitas ya, murah. Dia kategori masih murah. Tapi tenang dulu, kita mesti lihat dia ada stock split. Dia sudah pernah stock split di 2023. Jadi kalau misalkan kita nggak hitung stock splitnya ya, stock splitnya itu berapa? Jangan hitung stock split, nggak fair, karena kalau lu stock split berarti asetnya mesti stock split juga, nggak kayak gitu. Stock split itu untuk saham doang. Dia tahun lalu stock split 2023. Oke, jadi 6.850 kalikan 2 berarti 13.700. Mahal. Ya kayak gitu cara hitungnya. Berarti nilai harga saham dia itu sebenarnya sekarang itu adalah 13.700. Kita nggak hitung stock split soalnya. Gitu loh. Ini sama dengan seperti Bank BCA. Kita udah hitung dia berkali-kali stock split. Gitu loh. Jadi kita hitungnya murni dari asetnya. Murni dari pendapatannya dari utang. Murni dari sana semua. Jadi murninya itu nilai wajar cuma 8.352. Kalau misalkan kalian mau memang hitung juga dari harga saham harga nilai wajar asetnya, itu berarti tadi berapa? 12.330. Jadi kata kesimpulan apa? Mahal. Dan make sense karena dia ini blue chip. Oke? Jadi itu aja guys yang mau gue kasih tahu ya, cara lihatnya gimana, semoga kalian bisa mendapatkan apa yang gue ajarin di sini, yang gue share di sini ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Oke, jadi sekali lagi guys, seperti biasa kalau kalian ingin tahu lebih banyak cara-cara seperti ini ya, mau kalian gue ajarin, kalian boleh langsung DM gue ya. Nanti gue bakal kasih programnya ya. Oke. Jadi ya, so I will see you in the next video guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.